Halo semuanya, kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Kuburan Purba Rahasia yang Bangkit. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah kuburan purba yang telah lama dilupakan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Hasan menemukan makam kuno yang tertutup oleh lumut dan akar pohon. Dengan penasaran, Hasan menggali makam itu. Tak menyadari bahwa ia sedang membangkitkan sesuatu yang telah lama tertidur. Ketika makam itu terbuka, kabut tebal muncul dari dalamnya, diiringi dengan suara bisikan yang mengerikan. Hasan melihat sesosok bayangan hitam yang perlahan bangkit dari kuburan. Makhluk itu tampak seperti manusia, namun wajahnya kosong dan matanya bersinar merah. Makhluk itu mendekati Hasan, berbisik dengan suara yang menggema, "Kau telah membangkitkanku, kini kau harus membayar harganya." Hasan berusaha lari, namun kakinya terasa berat. Seakan-akan ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Di tengah kepanikan, Hasan jatuh dan makhluk itu meraihnya, membawa Hasan ke dalam kegelapan abadi. Sejak malam itu, penduduk desa sering mendengar suara bisikan dari arah kuburan purba. Mereka tahu sesuatu yang mengerikan telah bangkit dan tidak akan berhenti sampai mendapatkan lebih banyak jiwa sebagai bayarannya. Setelah malam menghilangnya Hasan, desa itu tidak lagi tenang. Penduduk mulai merasakan adanya kehadiran aneh di sekitar mereka. Bisikan yang berasal dari kuburan purba semakin sering terdengar, terutama saat bulan purnama. Banyak yang mencoba mendekati kuburan itu untuk mencari tahu, tetapi tak ada yang berani terlalu dekat. Seorang dukun tua bernama Pak Karman, yang telah tinggal di desa itu sepanjang hidupnya, merasa ada sesuatu yang harus dilakukan. Ia memanggil beberapa pemuda pemberani untuk menemaninya menuju kuburan purba di malam yang gelap. Mereka berkumpul dengan obor menyala, bersiap untuk menghadapi apapun yang mungkin muncul. Saat mereka tiba di kuburan, udara terasa berat dan mencekam. Pak Karman mulai mengucapkan mantra-mantra kuno, berharap bisa menenangkan arwah yang terbangun. Tiba-tiba, dari dalam makam, muncul suara tawa menyeramkan yang membuat darah mereka membekuk. Sosok hitam yang dulu dilihat Hasan muncul kembali, lebih jelas dan lebih mengerikan. "Kenapa kalian datang? Kalian tidak bisa mengusirku," kata makhluk itu dengan suara yang bergema. "Aku adalah penjaga rahasia kuno, dan siapapun yang menggangguku akan menerima kutukan abadi." Pak Karman melangkah maju, menatap makhluk itu dengan mata tegas. "Kami tidak datang untuk mengusikmu. Kami hanya ingin mengetahui apa yang kau inginkan, dan bagaimana kami bisa mengembalikanmu ke tempat asalmu." Makhluk itu tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Rahasia yang kubawa lebih dari sekedar kematian. Aku adalah penjaga dari sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang telah lama hilang dan terkubur. Jika kalian benar-benar ingin menenangkanku, kalian harus menemukan dan mengembalikan benda itu." Pak Karman menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus menemukan benda yang dimaksud makhluk itu, atau desa mereka akan terus dihantui. Tanpa petunjuk yang jelas, mereka mulai mencari di sekitar desa, berharap menemukan petunjuk yang bisa mengakhiri teror yang melanda mereka. Namun, waktu terus berjalan, dan bayangan dari kuburan purba semakin mendekat. Pak Karman dan para pemuda desa mulai mencari petunjuk di sekitar desa. Mereka memeriksa setiap sudut yang mungkin menyimpan rahasia kuno. Dalam pencariannya, mereka menemukan sebuah naskah tua di rumah kepala desa. Naskah itu menceritakan tentang sebuah jimat yang telah hilang berabad-abad lalu. Jimat yang konon bisa mengendalikan arwah dan makhluk gaib. Di dalam naskah tersebut disebutkan bahwa jimat itu disembunyikan di sebuah gua di hutan terpencil, jauh dari pemukiman. Dengan harapan yang tersisa, Pak Karman dan para pemuda memutuskan untuk pergi ke hutan mencari gua tersebut. Mereka berangkat saat fajar menyingsing, membawa persediaan dan keberanian yang tersisa. Setelah berjam-jam menyusuri hutan yang lebat, mereka akhirnya menemukan gua yang dimaksud. Gua itu gelap dan dingin, seolah-olah tidak pernah dijamah manusia. Di dalamnya, mereka melihat simbol-simbol kuno yang sama seperti yang ada di naskah. Dengan hati-hati, mereka menyusuri gua itu, hingga akhirnya menemukan sebuah ruangan kecil yang berisi sebuah peti kayu tua. Pak Karman membuka peti itu, dan di dalamnya terdapat sebuah jimat emas yang bersinar lemah. Mereka tahu ini adalah benda yang mereka cari
hari. Namun, ketika mereka akan keluar dari gua, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Dari dalam kegelapan, muncul sosok makhluk yang sama, kini dengan aura kemarahan yang lebih besar. Kalian berani mencuri dari tempatku. Kalian akan membayar dengan nyawa kalian. Teriak makhluk itu. Pak Karman dengan cepat mengangkat jimat itu, mengucapkan mantra yang dia ingat dari naskah. Cahaya dari jimat tersebut semakin terang, menyinari seluruh gua. Makhluk itu berteriak kesakitan, perlahan-lahan menghilang dalam cahaya yang menyilaukan. Setelah makhluk itu hilang, gua menjadi sunyi. Mereka tahu arwah yang mengganggu desa mereka telah kembali ke tempat asalnya dengan lega. Mereka membawa jimat itu kembali ke desa dan menyimpannya di tempat yang aman. Sejak saat itu, desa kembali tenang. Penduduk desa merasa bersyukur atas keberanian Pak Karman dan para pemuda. Namun, mereka tahu bahwa rahasia kuno itu harus dijaga dengan baik agar tidak ada lagi yang berani mengusiknya. Jimat itu disimpan sebagai pengingat bahwa kadang-kadang rahasia masa lalu lebih baik tetap tersembunyi. Beberapa bulan setelah kejadian di gua, desa kembali menjalani kehidupan normal. Namun, bisikan dari kuburan purba tetap menjadi legenda yang menghantui mereka. Meskipun makhluk itu telah dikalahkan, penduduk desa selalu merasa was-was, takut rahasia kuno itu kembali mengusik. Suatu malam, seorang anak kecil bernama Siti, yang suka bermain di hutan, menemukan sesuatu yang aneh. Di bawah akar pohon besar, ia melihat kilatan cahaya. Siti penasaran dan menggali sedikit, menemukan sebuah benda kecil berkilau. Itu adalah pecahan jimat emas yang mereka kira telah utuh. Siti membawa pecahan itu ke rumahnya dan menunjukkan kepada orang tuanya. Orang tua Siti, yang pernah mendengar cerita Pak Karman, segera memberitahukan Pak Karman. Pak Karman datang dan memeriksa pecahan itu. Merasa ada yang tidak beres, ia menyadari bahwa jimat yang mereka bawa dari gua mungkin hanya sebagian dari kekuatan yang lebih besar. Pak Karman bersama beberapa pemuda desa kembali mengunjungi gua. Mereka menyusuri setiap sudut yang mungkin telah mereka lewatkan sebelumnya. Di dalam kegelapan gua, mereka menemukan sebuah ruang tersembunyi di balik dinding batu. Ruangan itu berisi lebih banyak artefak kuno dan simbol-simbol yang menunjukkan adanya kekuatan besar yang tersembunyi di dalam jimat tersebut. Di pusat ruangan itu, terdapat sebuah altar dengan jimat yang utuh. Ketika mereka mendekati altar, bayangan gelap muncul. Lebih besar dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Makhluk itu ternyata masih ada, kini dengan kekuatan yang lebih besar. Karena bagian jimat yang masih tersembunyi, kalian tidak bisa menghancurkan aku, kata makhluk itu dengan suara yang menggetarkan. Selama jimat ini utuh, aku akan selalu ada. Pak Karman menyadari bahwa untuk mengakhiri teror ini, mereka harus menghancurkan jimat tersebut dengan cepat. Ia menginstruksikan para pemuda untuk menghancurkan jimat menggunakan batu besar. Ketika jimat itu hancur berkeping-keping, makhluk itu berteriak dalam kepedihan, perlahan-lahan menghilang menjadi kabut yang lenyap dalam kegelapan gua. Setelah makhluk itu lenyap, suasana gua menjadi tenang. Mereka mengumpulkan pecahan jimat dan membawa keluar dari gua, memastikan untuk menguburnya di tempat yang terpisah dan tersembunyi, agar tidak ada yang bisa menemukan dan menggabungkannya kembali. Sejak saat itu, desa benar-benar bebas dari teror makhluk tersebut. Pak Karman dan para pemuda disambut sebagai pahlawan, dan kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Penduduk desa belajar untuk menghormati dan menjaga rahasia masa lalu, memastikan bahwa rahasia yang bangkit dari kuburan purba tidak akan pernah lagi mengusik ketenangan mereka. Beberapa tahun berlalu sejak kejadian yang mengguncang desa itu. Kisah tentang kuburan purba dan teror yang pernah mereka alami masih menjadi cerita yang diceritakan di sekitar api unggun pada malam-malam yang tenang. Penduduk desa hidup dalam kedamaian, tetapi mereka juga belajar dari pengalaman bahwa rahasia rasa ini harus dijaga dengan hati-hati. Pak Karman, yang telah menua namun masih tetap bijaksana, duduk di teras rumahnya di tepi desa. Ia memandang hamparan sawah yang hijau dan merenungkan betapa berharganya perdamaian yang mereka nikmati sekarang. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada hal-hal yang mungkin tetap tersembunyi di dunia ini, menunggu untuk dibongkar. Suatu hari, ketika sedang berjalan-jalan di hutan, Pak Karman menemukan
sebuah batu nisan kuno yang telah hampir tertimbun oleh lumut dan dedaunan. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan nisan itu dan mulai membersihkannya dengan hati-hati. Ketika batu nisan terbuka, Pak Karman melihat tulisan kuno yang telah hampir terhapus oleh waktu. Tulisan itu menceritakan tentang makhluk yang pernah dijaga oleh jimat emas itu, dan bagaimana makhluk itu datang untuk melindungi sebuah rahasia besar yang telah lama terkubur. Namun, tulisan itu juga menyatakan bahwa ada lebih banyak lagi rahasia yang belum terungkapkan. Rahasia yang mungkin memiliki kekuatan untuk mengubah takdir desa ini. Mata Karman mengangguk dengan penuh pertimbangan. Ia menyadari bahwa meskipun mereka telah menghadapi dan mengatasi teror dari kuburan purba, dunia ini masih penuh dengan misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Namun, ia juga tahu bahwa waktunya mungkin belum tiba untuk mengungkap rahasia baru yang tersembunyi. Dengan hati-hati, Pak Karman menutup kembali batu nisan itu dan kembali ke desa dengan pikiran yang dipenuhi dengan pemikiran tentang masa lalu dan masa depan desa mereka. Dia bersumpah untuk terus menjaga rahasia yang mereka temukan, sambil tetap siap jika suatu hari nanti mereka harus menghadapi tantangan baru yang lebih besar. Di malam hari, ketika angin sepoi-sepoi hembusan melintasi desa, penduduk desa merasa aman dan damai. Namun, mereka juga tahu bahwa di balik keindahan dan ketenangan itu, terkadang ada hal-hal yang lebih dalam dan lebih gelap yang menanti untuk diungkapkan. Dan cerita tentang kuburan purba, rahasia yang bangkit, akan terus hidup, menjadi bagian dari sejarah dan legenda desa mereka yang akan diceritakan kepada anak cucu mereka di masa mendatang, di malam yang gelap dan hening. Setelah Pak Karman menemukan batu nisan kuno di hutan, desa mulai diramaikan oleh kejadian-kejadian aneh. Penduduk desa mulai melaporkan mimpi buruk yang serupa, di mana mereka melihat bayangan hitam yang mengintai dari kegelapan dan suara bisikan yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya. Pak Karman merasa gelisah. Ia tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa batu nisan itu memiliki kaitan dengan kejadian-kejadian aneh yang kini mengganggu desa. Dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak beres. Sebuah rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Suatu hari, ketika sedang duduk di teras rumahnya, Pak Karman disambangi oleh seorang tetua dari desa tetangga. Tetua itu membawa kabar bahwa desa mereka juga mengalami kejadian serupa dengan mimpi buruk dan fenomena aneh yang tidak dapat dijelaskan. Mereka percaya bahwa semua ini bermula dari kejadian yang melibatkan kuburan purba di desa Pak Karman. Dengan tekad yang bulat, Pak Karman bersama tetua dari desa tetangga dan beberapa pemuda kembali ke hutan untuk menyelidiki lebih jauh tentang batu nisan kuno tersebut. Mereka kembali ke lokasi batu nisan dan memulai upaya untuk membongkar rahasia yang tersembunyi di baliknya. Setelah berhari-hari menyelidiki dengan teliti, mereka menemukan terowongan rahasia yang tersembunyi di bawah batu nisan itu. Terowongan itu gelap dan misterius, seolah-olah tidak pernah dijamah oleh manusia selama berabad-abad. Dengan hati-hati, mereka menyusuri terowongan tersebut, takut akan apa yang mungkin mereka temui di ujungnya. Akhirnya, setelah melalui labirin yang rumit dan tertutup debu sejarah, mereka tiba di ruang yang luas di dalam perut bumi. Di ruangan itu, mereka menemukan sebuah bangunan kuno yang dipenuhi dengan artefak dan tulisan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tersenyum lega karena telah menemukan petunjuk yang mereka cari selama ini. Namun, ketika mereka mencoba membaca tulisan-tulisan itu, mereka sadar bahwa rahasia yang mereka ungkapkan jauh lebih besar dari yang mereka duga. Batu nisan itu adalah penjaga dari pintu gerbang ke dunia lain, sebuah portal yang telah lama terlupakan dan tersegel dengan hati-hati. Pak Karman dan tetua dari desa tetangga itu memutuskan untuk menutup kembali terowongan itu dan memperingatkan penduduk desa mereka untuk tidak pernah mencoba membongkar rahasia yang lebih dalam. Mereka belajar dari pengalaman bahwa beberapa rahasia terbaik tersembunyi untuk alasan yang baik, untuk melindungi dunia manusia dari kekuatan-kekuatan yang lebih besar dan lebih kuat. Dengan hati-hati, mereka menyelamatkan desa mereka dari ancaman yang lebih besar. Namun, mereka juga tahu bahwa perjalanan mereka untuk memahami rahasia yang tersembunyi di desa mereka belum berakhir. Mereka harus tetap waspada dan siap jika suatu hari nanti mereka harus menghadapi ujian yang lebih besar lagi. Meskipun Pak Karman dan tetua dari desa tetangga berhasil menutup kembali terowongan dan memperingatkan penduduk desa untuk tidak mencoba membongkar rahasia yang lebih dalam, kegelisahan masih menghantui mereka. Mimpi buruk dan fenomena aneh terus mengganggu penduduk desa.
seperti sebuah pengingat dari kekuatan gelap yang masih berputar di sekitar mereka. Pak Karman tidak bisa mengabaikan panggilan hatinya untuk mencari jawaban lebih lanjut. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang perlu diungkapkan, sebuah rahasia besar yang terkubur di bawah tanah desa mereka selama berabad-abad. Dengan hati-hati, ia mulai mengumpulkan informasi dari buku-buku kuno dan manusia-manusia bijak yang pernah ia kenal. Salah satu malam yang gelap dan hujan deras, Pak Karman memutuskan untuk kembali ke hutan sendirian. Ia membawa dengan dirinya sejumlah perlengkapan dan obor, memasuki hutan yang sepi dengan hati yang penuh tekad. Terowongan kuno itu masih menghantuinya dalam mimpi-mimpi gelapnya, dan ia merasa bahwa jawaban atas segala misteri ada di sana. Setelah berjam-jam menyusuri hutan yang lebat, Pak Karman tiba di lokasi batu nisan kuno. Hujan semakin deras, tetapi itu tidak menghalanginya untuk melanjutkan misinya dengan hati-hati. Ia membuka kembali terowongan yang telah ditutup beberapa waktu lalu. Langkahnya mantap dan penuh keyakinan, meskipun takut akan apa yang mungkin menantinya di dalam. Setelah melewati labirin yang rumit dan berdebu, Pak Karman tiba di ruang bawah tanah yang luas. Di dalamnya, suasana gelap dan dingin menyelimuti setiap sudut. Namun, di tengah ruangan itu, ada sesuatu yang menarik perhatiannya, sebuah altar kuno yang dipenuhi dengan artefak dan simbol-simbol aneh. Pak Karman mendekati altar itu dengan hati-hati. Di atasnya terdapat sebuah tabut kecil yang tertutup rapat. Ia merasa getaran energi yang kuat mengelilingi tabut itu, seolah-olah ada sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Dengan hati-hati, ia membuka penutup tabut dan terkejut melihat sebuah benda berkilauan di dalamnya. Itu adalah sebuah kristal besar berwarna biru yang terikat dengan rantai emas. Kristal itu memancarkan cahaya samar yang memenuhi ruangan dengan warna biru misterius. Pak Karman merasakan kehadiran kekuatan yang kuat di sekitar kristal itu, dan ia sadar bahwa ini adalah jawaban atas semua misteri yang pernah mengganggu desa mereka. Namun, ketika Pak Karman hendak mengambil kristal itu, suasana tiba-tiba berubah. Angin kencang menerpa terowongan, dan bayangan gelap mulai muncul dari sudut-sudut ruangan. Makhluk gaib dari dunia lain mulai menampakkan diri, mengelilingi Pak Karman dengan kekuatan yang mengancam. "Pergilah dari sini, manusia," desis suara gelap dari salah satu makhluk itu. "Kristal ini adalah milik kami, dan kau tidak boleh mencuri kekuatan kami." Pak Karman mempertahankan ketenangannya meskipun ketakutan merasuki hatinya. Dengan bijaksana, ia mencoba menjelaskan bahwa tujuannya bukanlah untuk mencuri, tetapi untuk memahami dan menyelamatkan desa mereka dari kekuatan yang mengancam. Makhluk-makhluk gaib itu tertawa cemoohan, tetapi Pak Karman tidak bergerak mundur. Ia mengambil kristal dengan tangan gemetar, merasakan energi yang kuat memenuhi dirinya. Dengan keyakinan dan keberanian yang membara, ia mengucapkan mantra kuno untuk menenangkan makhluk-makhluk itu. Cahaya biru kristal mulai memancar lebih terang, memenuhi seluruh ruangan. Dengan kehangatan dan ketenangan, makhluk-makhluk itu perlahan-lahan mundur, terpaksa menyerah pada kekuatan kristal yang lebih besar dari mereka. Dengan hati-hati, Pak Karman menutup kembali tabut itu. Setelah memastikan bahwa makhluk-makhluk itu telah pergi, ia mengambil kristal biru itu dan kembali ke desa dengan hati yang penuh syukur. Kristal itu adalah penjaga baru dari rahasia yang terkubur di bawah tanah, dan Pak Karman bersumpah untuk menjaganya dengan baik untuk selamanya. Sejak saat itu, desa hidup dalam kedamaian yang sejati. Penduduk desa mengucapkan terima kasih kepada Pak Karman atas keberaniannya dan memahami bahwa ada rahasia yang mungkin terlalu besar untuk dipecahkan. Mereka belajar untuk menghormati dan menjaga kristal biru itu sebagai penjaga dari kedamaian mereka, sambil tetap waspada terhadap dunia yang luas dan misterius di sekitar mereka. Legenda tentang kuburan purba, rahasia yang bangkit tetap hidup dalam ingatan mereka sebagai pengingat akan kekuatan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk menghadapi yang tak terduga. Dan sementara misteri terkubur mungkin akan tetap menjadi misteri, mereka tahu bahwa dengan hati-hati dan pengertian, mereka dapat menjaga kedamaian mereka di dunia yang penuh dengan rahasia. Pak Karman kembali ke desa dengan kristal biru yang dipercayainya sebagai penjaga rahasia yang terkubur di bawah tanah desa mereka. Kedatangannya disambut dengan sukacita oleh penduduk desa yang merasa lega melihatnya kembali dengan selamat.
Kristal biru ditempatkan di tempat suci kuno di tengah desa, tempat di mana energi positif dari kristal itu dapat melindungi dan memberkati desa mereka. Penduduk desa belajar untuk hidup berdampingan dengan rahasia yang mereka pelihara dengan penuh kehormatan, menghormati kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Saat malam turun, Pak Karman sering duduk di dekat tempat suci itu, memandang cahaya biru yang memancar dari kristal tersebut. Dia merenungkan betapa berharga perdamaian yang mereka nikmati sekarang, sekaligus menyadari bahwa perjalanan mereka untuk memahami rahasia telah mengubah cara mereka memandang dunia. Dalam keheningan malam, suara angin yang lembut dan dedaunan yang berbisik membawa pengingat akan kekuatan yang lebih besar di luar sana, namun dengan kristal biru sebagai penjaga. Desa mereka merasa aman dalam keyakinan bahwa mereka telah menemukan keseimbangan yang tepat antara pengungkapan dan penghormatan terhadap rahasia. Legenda tentang kuburan purba, rahasia yang bangkit terus hidup dalam ingatan mereka sebagai pelajaran tentang keberanian, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap kekuatan yang tak terduga di dunia ini, dan sementara rahasia terkubur mungkin akan tetap menjadi misteri. Penduduk desa telah belajar untuk menjaga kedamaian mereka dengan hati-hati dan penuh pengertian di dunia yang penuh dengan keajaiban dan kegelapan. Dengan demikian, cerita tentang kuburan purba, rahasia yang bangkit berakhir dengan harmoni dan kedamaian, membiarkan legenda itu terus hidup sebagai bagian dari sejarah dan warisan yang mereka wariskan kepada generasi-generasi mendatang. Halo guys, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video saya hingga akhir. Jangan lupa kalian untuk subscribe, like, share, dan juga berikan komentar ya. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.